anak sekolah yang mikir aku tuh kadang nggak butuh teman, aku cuma butuh pacar. Kalau udah ada status ya udah, yang penting kan deketnya dulu gitu loh. Hai guys, selamat datang di Spaspil with Farfil, serba-serbi with your girls body. Balik lagi sama gue Evira dan Farah. Dimana lagi kalau bukan di Spaspil ya guys. Kali ini kita akan ngebahas sesuatu hal yang cewek-cewek tuh kalau inget-inget yang akan kita bahas ini perutnya tuh langsung kayak butterfly flying in my stomach gitu kan. Jadi kita mau bahas apa? Kita mau bahas tentang PDKT. Benar, step-step PDKT, tahapan-tahapan PDKT. Tapi ini lebih ke tahap-tahap PDKT kita berdua ya. Gak tahu kalau orang lain gimana. Kalau orang lain gimana gak tahu. Tapi kita pas ngerasain ini kayak gitu. Coba lu yang mulai ceritain. Oke, lu dulu deh. Gue tuh dulu sekali ya. Udah 3. Coba dong tanya lebih depan kayak awal lu PDKT sama cowok itu gimana? Kayak yang bikin lu berbunga-bunga kalau emang dari awal banget deh gitu. Kayak kenapa ya cewek tuh kalau ngomongin PDKT tuh pasti kayak waktu tapi bahasa PDKT pas masih kita pacaran. Sebelum paham nggak sih kayak misalnya kita masih pacaran sama cowok ini terus gue cerita ke lu pengalaman gue PDKT sama dia, jadi gue kayak boleh. Gue tuh kayak aneh gitu ya nyeritain waktu masalah PDKT gue. Aman. Jadi gue itu kenal sama cowok gue itu pas gue itu sebenarnya gue sama dia tuh temenan dari SMP. Maksudnya kita masih dalam satu geng yang sama, kayak kemana-mana tuh bareng. Terus kayak tibalah masanya itu mendekati corona. Kayaknya di zaman corona ini banyak cewek yang falling in love gitu ya sama cowok karena kan mengisi kegabutan gitu. Terus kita dekat karena jadi sebenarnya katanya tuh cowok gue tuh udah suka sama gue selama 3 tahun tapi nggak ngomong. Katanya sih gitu, cuman aku percaya kok, jangan aja. Suka sama gue 3 tahun tapi dia nggak berani ngomong, jadi kayak ya dia deket-deketin ke gue itu kalau misalkan gue kayak dia mau ikut main kalau ada gue. Oh gitu, mau ikut kumpul kalau misalkan ada gue gitu. Kalau nggak ada lu nggak mau? Orang mau. Nah terus jadi tuh setiap kumpul itu gue yang sama dia yang kayak selalu adu bacot berisik berantem gitu. Jadi kayak gue ngomong apa sih nutup kayak apaan sih lu, terus gue jadi kayak apaan sih lu gitu. Jadi kayak cat dog gitu ya? Iya benar. Cat dog. Ada saya kucing dan anjing. Oke. Terus yaudah intinya karena itu kita jadi deket, terus semakin deket itu pas kayak dia tuh orangnya sama gue tuh suka humornya tuh sama. Humornya recehnya tuh sama. Jadi dulu waktu masih zaman masih make Line itu kan suka ada lewat di timeline tuh ada video-video lucu. Terus itu kayak dia suka ngirim ke gue, dan gue nya tuh kayak cuma respon WK gitu doang. Terus atau enggak yang dia cuma ngirim dan gue cuma nonton doang gitu. Terus sampai kayak ada satu masa karena dia tuh kan anak IT gitu kan, anak apa sih namanya, pokoknya yang ngerti KJ. Dia SMK atau SMA? SMK coding-codingan, gue lupa namanya apa. TKJ kayaknya ya. Waktu itu gue lagi zaman-zamannya udah UN, terus gue butuh laptop yang bagus atau enggak gue butuh mouse. Jadi gue mulai nanya ke dia. Terus yang kayak direspon, akhirnya tuh lama jadi bercanda aja, ngobrol, terus jadi deket, terus akhirnya jadi sering chatan gitu. Terus gue yang kayak dia tuh kadang kalau misalkan gue tidur nih malam, udah tidur, terus gue nggak balas chat dia gitu kan. Terus besok paginya gue juga nggak ngebalas, nggak ngerit, nggak apa, tapi kayak ngechat lagi gitu. Terus kayak pikir udah bangun gitu, kayak out of nowhere tiba-tiba kayak gitu aja. Terus kayak kiriman video lucu kayak gitu. Maksudnya dia tuh bahan chatan sama gue tuh hanya dengan ngirim memes lucu, video lucu doang sih. Terus karena itu karena ini orang kocak juga nih gitu kan. Udah akhirnya gue jadi sering chatan, di ngobrol, apalagi itu waktu zamannya mau masuk kuliah. Terus ya udah intinya jadi kita sering ngobrol. Terus dia tuh yang semakin sering udah tidur lu, udah bangun lu gitu.
gue tuh di saat itu gue masih denial aja, gue nggak mau respon berpikir apa-apa. Tadi dulu deh, tapi pas sering ditanya gitu lo ngerasa kayak ilfil, risih gitu gak sih, kayak apaan sih nih orang gitu? Enggak sih, gue tuh lebih kayak apa ya nih orang ya gitu. Terus lo fine aja? Gue fine aja, terus karena di saat itu tuh gue juga masuknya cowok, terus gue udah yang biasa aja, terus pokoknya gue lupa karena masalah apa, akhirnya gue berantem sama cowok gue putus. Sudah gue tuh kayak nggak pacaran dulu, gue nggak pacaran dulu, gue lupa berapa bulan. Terus yaudah gue udah, abis itu gue ngumpul-ngumpul lagi sama temen-temen SMP gue main lagi, ketemu lagi sama dia, terus ngobrol-ngobrol. Itu gue masih kayak yang literally biasa aja gitu loh, kayak yang temen nama musuh cat dog gitu kan, real cat dog. Ya udah akhirnya mulai dia kayak nanya-nanya lagi kayak, pokoknya intinya dia jadi semakin intens gitulah nanyanya. Terus gue kayak saat itu gue juga ngerasain kayak ya udahlah, maksudnya gue juga nggak ngeharap dia bakal pacaran gitu loh sama dia, karena tuh dari dulu tuh gue emang yang nggak apa ya, males dekat sama temen lagi gitu loh. Oh iya, takut terjadi hubungannya. Iya, terus ya udah akhirnya gue tuh di satu titik dia tuh udah sering kayak tiba-tiba datang ke rumah gue nganterin makanan. Ini udah dimulai ya? Iya, udah nganterin makanan, beli makanan segala macem, terus kayak mau nemenin gue kemana. Terus gue cerita dong, jadi tuh gue punya salah satu lagi sahabat cowok gitu. Gue cerita, terus kata sahabat gue yang cowok itu dia bilang, dia tuh suka sama lu gitu. Tapi gue gak percaya. Iya, gue gak percaya, gue yang selalu denial. Gak mungkin orang temenan doang, bla 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 gitu. Sampai kayak di satu titik itu intinya gue jadi deket banget sama dia. Dan lu tau gak sih yang kayak zaman jadi tuh kayak lu tuh suka kayak apa ya, kayak butterfly-nya. Dia kayak lucu gitu. Enggak lucu sih, tapi kayak gemes, bikin cengar-cengir sendiri gitu. Iya, kayak gitu lah. Terus tapi di satu sisi tuh gue masih kayak anjir, gue gak suka gitu. Tapi tadi dulu deh, sebelum temen lu ngomong dia suka sama lu udah notice gak? Atau kayak masih denial aja? Gak mungkin dia suka. Gue kayak notice tapi kayak gak mungkin gitu. Kayaknya setiap cewek kayaknya gitu deh. Iya, selalu dia kayak udah baik overload gitu loh. Kayak suka ngirim makanan, baik mentok gitu ya. Iya, udah kayak wajar. Iya, ngirim makanan. Terus kayak gue masih udah suka nelfonan sampai pagi. Dia kayak udah nemenin gue kerjaan tugas sampai pagi. Lu ingat gak sih kayak waktu dulu tuh gue bahkan sampai nanya ke lu kan kayak, menurut lu pacaran di semester 1 nih ganggu gak sih gitu? Anjir, kayak aku mau fokus ujian dulu. Iya, intinya gue nanya ke lu kan kayak gitu. Terus gue lupa jawabannya, pokoknya itu lu gak jawaban panjang. Terus akhirnya udah, pas di situ gue kayak gue beneran suka deh namanya orang gitu loh. Terus yang kayak di saat itu tuh gue gak, kalau jalan sama dia tuh gue gak berani berdua doang. Oh, rame-rame? Iya, gue selalu berempat kemana-mana karena gue saking gue tuh takut banget untuk kemana-mana tuh berdua doang. Gue gak tau, gue takut banget. Terus udah akhirnya berjalan kayak gitu aja. Terus kayak one day tiba-tiba dia ngilang. Kayak udah biasa dijadiin dulu gitu, dia ngilang. Curcol. Dia ngilang, habis itu pas muncul kayak 2 hari kemudian nih kayak, maaf kita tidak bisa lanjut ini. Dia kayak gitu. Gue yang aduh kalau kamu nonton aku minta maaf. Terus cuman abis itu gue langsung kayak memvalidasi rasa gue yang kayak, gak boleh, lu udah bikin gue baper, gak boleh lu pergi gitu aja. Ya gue yang kayak enggak bisa, gue juga bla bla bla, gue enggak ini gitu lah. Dia juga bilang, iya gue juga punya rasa sama bla bla bla, gue gak boleh. Pokoknya intinya gak mau ngeiyain gitu aja. Sudah akhirnya dia tetap tapi kayak 2 hari kemudian dia balik lagi. Ya begitulah sifatnya. Terus intinya ya udah, ini sudah berjalan. Alhamdulillah sudah jadian, udah 2,5 tahun. alhamdulillah. Terus katanya orang-orang tuh 2 tahun tuh stage terberat dalam pacaran. Aku sih kayaknya iya. Terus karena udah jangan dilanjutin karena bakal tambah panjang. Sekarang kita langsung bahas ke Farah. PDKT lu bersama Iyo sosok bernama Iyo Jangan. Maaf editor, tolong jangan dibikin memes Iyo gitu ya. Oke, sekarang kita bahas ke Farah, gimana PDKT-nya dia waktu sama lelaki bernama Yosia.
Masih temenan juga. Ya, memang awal temenan sih gue sama dia tuh dari SMK. Cuma kan nggak mungkin gue bilang temenan dari SMK-nya ya. Iya. Gue nggak mungkin bilang persahabatannya. Tapi pas gue putus, karena apa ya? Bisa dibilang dia tuh orang yang gue percaya sih dari dulu. Jadi Iya. walaupun gue sebelumnya kan, maksudnya sama mantan gue sebelumnya itu gue tuh nggak pernah cerita yang gitu. Jadi kalau misalnya otak gue lagi penuh, gue tuh gak kepikiran cowok gue, tapi gue kepikiran sih ya sih ini kayak aduh gue mau cerita ini, soalnya sama mantan gue itu gue cerita nggak pernah diapresiasi gitu loh. Jadi jadi gue tuh kayak udah terlanjur nyaman juga gitu. Jadi gue ceritain PDKT pas awal ketemu lagi setelah berantem dan diposesifin. Oke. Gue tuh ketemu sama dia pas bulan puasa. Islam banget ya. Islam banget tapi Ya udah. Terus jadi dia tuh ngajak gue ketemu makan yuk katanya gitu. Udah puasa. Buka puasa. Iya. Terus toleransi tinggi. Tadinya mau bukber sama teman-teman kan, cuman gak jadi gitu. Udah akhirnya berdua aja. Di situ gue dandan yang kayak anjing, gue mau ketemu dia nih. Gue mau ketemu crush gitu loh dari lama. Akhirnya gue dandan rapi dan dia lancar. Nah itu. Ya, terus tapi posisinya nggak apa-apa karena mikirnya ya udah masih sama temenan aja gitu, karena udah lama ketemu kan. Terus dia ngomong, ih kamu rapi banget, aku lancai gini, dia ketawa di situ. Akhirnya kita tapi ngomong udah aku. ngomongnya gue lu. Ya. Terus kita ke ya salah satu ya itu, terus kita beli take away, makan tuh di dekat daerah kampusnya lah, karena kita kan nggak mau makan di sana, rame banget gitu. Jadi kita makan di mobil di situ sambil nonton di mobilnya. Udah tuh cerita PDKT orang tuh gue tuh kadang suka gitu. Terus setelah makan kita tuh nggak lama, jadi kayak sekitar jam 8:30 udah balik pulang karena nggak boleh lama-lama sama nyokap gue. Terus pas di mobil dia tuh nyetel lagu, dia nyanyi, pas udah mau arah pulang dia megang tangan gue. Itu pertama kali ketemu. Iya, kayak mama. Iya, dia tuh kayak sorry boleh pinjam tangan lu nggak? Kayak tangan lu yang gitu. Ngomong. Dia kayak gini, terus sambil dia nyetir sambil nyanyi, terus ngeliatin gue kayak siapa yang nggak baper digituin kan? Gue lupa lagunya siapa, pokoknya lagu Tulus. Iya, di situ gue senyum-senyum gitu loh. Terus ya udah tuh pas pulang, siapa yang nggak pakai kasmaran kan? Iya sih. Terus ya udah tuh setelah itu sering jalan kedua lagi ke QB. Tahu. Ini kan lo habis bilang tangannya nih. Iya. Terus pas pulang lu nanya bahas sesuatu gitu nggak? Enggak. Terus kan turun dari mobilnya. Terus ngapain? Maksudnya dadah. Ya udah dia antar depan rumah gua sampai gerbang, terus dadah hati-hati gitu. Ya udah. Terus lu mau balas pegangan tangannya dia itu? Ya iya dong, kan dia kan pegang tangan gue, ya gue gini juga, cuman gue sambil salting jadi kayak gini ke jendela karena mau coy. Terus ya udah gue ketemu lagi sama dia di QB, kayak ngajak main, ayo kita main gitu. Kayaknya setelah lebaran deh. Terus ya ibaratnya kita di situ udah mulai ngedate. Tapi tuh di chatan tuh lu udah aku kamu udah ada kayak aku kesini ya, gue kesini dulu ya gitu. Kayaknya udah deh, soalnya gue tuh emang sedekat itu sama dia, jadi nggak kerasa kalau udah PDKT gitu. Terus pas ke QB kita cuma ngobrolin hal-hal aneh sih sebenarnya, kayak ngalor ngidul, ya udah yang penting ngobrol gitu. Oh, tapi di situ pertama kali pegangan tangan, yang real pegangan tangan gitu loh, dia narik tangan gue dan akhirnya ya udah gue pegangan tangan selama jalan. Dan pulangnya pas pulang ke arah rumah gue juga di situ di mobil ya, dia kan nyetir, gue gini. Dia gue ceritain kronologinya dia. Jadi dia saking apa sih namanya? Saking apa grogi? Dia sampai agak nyenggol salah satu warung yang udah kosong. Kan jalanan rumah gue sempit, jadi kayak begitu, jadi kayak ya udah. Heboh sendiri ya. Kayak gitu. Terus ya udah tuh sampai rumah ya udah ngechat
ngechat biasa. Sebenarnya gue tuh nggak terlalu inget kalau gue ngechat kayak gimana. Gue itu ingetnya pas kita jalan aja. Enggak, maksud gue tuh di situ tuh lu udah pernah nanya belum kayak kita tuh apa ya gitu tuh. Lu tuh Ini yang ketiga. oh yang Yang tiga. ketiga. Oke. Terus pas kita ngeliat lagi itu gue tuh ke Gramedia. Sumpah gue juga waktu ngeliat awal-awal di Gramedia. Sumpah gue di Gramedia dan di Gramedia tuh yang kayak dia udah mulai pegang tangan gitu. Udah lanjut. Terus pas ke Gramedia di situ gue foto sama dia, kayak suka foto-foto gitulah. Pokoknya di situ masih corona kan, jadi foto pakai masker kayak gitu. Terus rambutku juga masih pendek kan. Terus pulang, akhirnya gue nanya tuh sama dia, kita mau gini-gini aja. Kayaknya sih di chat udah ngobrol ya, cuman lupa. Kita mau gini-gini aja, apa mau pacaran? Soalnya kan kita beda agama ya. Jadi kayak sebenarnya status gak penting tapi penting gitu. Terus ya udah kita hari ini aja jadian gitu. Ya udah jadian deh di situ. Terus gue kayak oke gitu. Oke, karena menurut gua kalau udah ada status ya udah, yang penting kan deketnya dulu gitu loh. Terus itu ya dari kita pacaran ya sekian, tidak terlalu seru tapi begitu. Tapi kenapa ya? Gue tuh kalau denger cerita PDKT orang gitu tuh gue tuh kayak lucu. Tapi sorry ya tadi pas PDKT lu lumayan rese kan, sampai mau Jangan itu, keluar. oke. Tapi kan ini maksudnya kan banyak juga part yang menggemaskan. Tapi kan gue tuh pokoknya selama PDKT tuh cowok gue tuh yang nggak pernah pegang tangan, emang nggak mau touchy lu sebelum Tadi dulu deh. status. Lu ada yang paling butterfly banget gitu yang bikin gue wah gitu, ada nggak? Aduh, gue lupa lagi. Nih yang lupa-lupa begini nih yang harusnya diingat. Tapi pasti ada aja gitu, tapi gue tuh lupa. Ya pasti yang pertama yang jelas tuh abis gue tuh ngedate pertama kali ke Gramedia itu di situ ya udah dia mulai pegang tangan gue gitu kan, atau nggak kayak ngerangkul atau nggak kayak gitu kan, yang bikin kayak gitu yang pertama kali dilakuin cowok kita tuh kayak Tapi menurut gue yang paling lucu pas lu PDKT adalah pas dikasih makanan terus-terusan dan lu nya nggak mau sih. Di situ lucu banget karena lu nih mau cari alasan kayak anjir udah terima aja gitu loh. gue lebih kayak gue nggak enak karena nih pada sosok bernama A. Kenapa dulu kamu PDKT ngasih makanan mulu, ngasih makanan mulu Sampai Vira seperti sekarang iya. kasih jempol satu dulu, soalnya jempol satu lagi Sudah. enggak susah maksudnya. Iya, pokoknya intinya cowok gue tuh tipenya tuh yang dia tuh lebih ngasih Apa sih? gak tahu, pokoknya dia suka ngasih pokoknya kayak selagi dia bisa ngasih makanan dikasih makanan, terus kayak Berarti emang itu love language ya? love language-nya iya, love language-nya kayak dia suka ngasih sesuatu gitu. Jadi kayak even gue waktu itu gue lagi nggak suka banget baca buku dan dia lagi suka banget baca buku gitu, dan dia mau nularin hal itu ke gue. Jadi dia tuh kayak pulang kerja tiba-tiba ada di depan rumah gue yang kayak nganterin buku karena gue nggak mau baca, dan bahkan sampai detik ini tuh buku nggak gue baca. Tapi lucu sih Dan walaupun udah lu baca ya. Iya, dia cuma ngasih terus gue kayak iya makasih ya, terus yang kayak gue kan nggak tahu lagi mau ngomong apa gitu. Iya makasih, terus itu udah akhirnya tuh buku itu gue taruh doang, maaf ya tapi emang gak dibaca. Sebenarnya tuh buku motivasi sih, buku motivasi yang kayak gimana cara kita produktif, pokoknya intinya kayak gitu. Gue tuh sempat baca kayak sinopsis di depannya, terus tuh kayak maaf tapi aku taruh dulu gitu. Entah karena gue emang males baca atau saat itu kuliah gue lagi padat-padatnya gitu loh kan, Semester 1 kita emang chaos banget sih, belum terbiasa, terus yang kayak stres yang bahkan mungkin kalau kita sekarang menghadapi itu kita biasa aja, tapi kalau dulu kita wah gitu loh. Tapi emang chaos banget sih kalau kita pikir. Iya sih benar, kayak setiap mata kuliah ada tugasnya gitu kan, deret-deret aduh maaf terus ya udah intinya cowok gue lebih sebenarnya tuh kalau dibilang cuek tuh enggak ya, tapi intinya terlalu banyak butterfly yang dirasakan, jadi gue lupa. Ya mungkin pas PDKT memang begitu ya guys ya. Iya. Tidak bisa, gua kadang pun nggak bisa bedain yang namanya love bombing atau emang Emang dia kayak gitu. Iya sih benar juga, benar. Emang ternyata nih orang tuh sayangnya ugal-ugalan gitu loh. Tapi menurut gua kalau love bombing tuh kayak ya udah pas dia ngasih 100% kepercayaan kayak apa ya, biar kita percaya sama dia selama sebulan atau 2 bulan, terus pas kita udah mulai percaya dia kabur ya berarti itu love bombing. Iya benar. Kecuali kalau udah sampai lu percaya pacaran bertahun-tahun dia tetap kayak gitu, berarti emang
Ya udah, cintanya biasa udah ya. ugal-ugalan, cintanya ugal-ugalan bukan love bombing. Beda lagi. Bahkan apa ya, gue tuh sama, gue mau bilang cowok gue yang sekarang juga ya, sama cowok gue yang sekarang aja, dia bilang kalau sayangnya dia tuh makin kesini makin meningkat gitu. Kayak aku gak pernah lo sesayang ini sama orang. Tapi di satu sisi ada sebuah pertahanan Iya, yang semakin sangat lama tinggi. semakin lama semakin kuat. Semakin lama semakin nambah pertanyaan dari mana? Dari orang tua dan orang sekitar. Mau sampai kapan? Benar. Ujungnya bakal sama. Benar ya. Jadi saya harap kalau Bapak Yosi dan Michael Junior nonton ini, yuk asyadu. Oke, Bapak editor maaf. Oke, lanjut. Lanjut, antara mukanya Bapak Yosi ya Michael Junior ditaruh. Nggak mungkin kayak gitu ya. Nanti dikasih stiker yang bibirnya monyong gitu. Ya jangan ya. Jadi gimana ya, masa-masa PDKT itu adalah salah satu masa yang paling menyenangkan di Paling indah sih. sebuah hubungan, paling indah, paling butterfly in my stomach itu sangat banyak banget kalau lagi PDKT. Tapi bukan berarti sekarang pas pacaran udah nggak ada ya butterfly itu, tapi masih ada. Cuma sih. pasti rasanya beda dong waktu PDKT. Kalau pas lu pacaran, apa sih yang bikin lu kayak gitu? Kalau walaupun gak dapet butterfly lagi kan, emang rasa butterfly menurut gue tuh setelah pacaran wajar. Iya sih, benar-benar. Tapi yang bikin lu ngerasa wah dia sayang banget sama gue gitu apa? Pas dia rela ngasih segalanya gitu buat gue. Contoh? Kayak waktu, menurut gue tuh suka banget sama cowok yang bisa ngeluangin waktunya buat pacarnya gitu. Even dia kerjanya lagi Sibuk banget ya. banget, dan dia masih ada waktu untuk pacarnya, terus kayak masih ada effort untuk nemenin pacarnya, bahkan kayak even nganter jemput atau nggak jemput doang gitu loh. Terus kayak masih nyempetin waktu tiap pulang kerja tuh jadinya mau ketemu gue. Bahkan dia tuh sering banget bilang, kan gue suka kayak udah tidur duluan aja istirahat, dia bilang kayak istirahat sama kamu. Yang itu yang bikin gue kayak Itu cute sih, karena apa ya, apalagi lu kan sering banget ketemu pas pulang kerja. Iya. Itu momen-momen yang paling gitu, kayak ya udah ini waktu kita berdua setelah sekian lama kerja gitu. Ini tuh kayak capek, lu butuh pulang dan istirahat ke seseorang yang tepat aja. Ya kayak ibarat butuh rumah, ya rumahnya dia. Iya, kayak Selain rumah untuk tidur ya. iya, kayak capek. Jadi tuh kayak, iya nggak tahu cowok gue, tapi intinya dia sering bilang kayak istirahat. Ini aku istirahat tuh sama kamu, istirahat sama kamu. Terus yang kayak aku misalnya aku capek kerja, mau ketemu, mau apa, cas energi lah. Terus yang kayak mau, pokoknya pengen, intinya dia menjadikan gue sebagai tempat istirahat dia, dan gue juga pasti kayak gitu sih. Sama ya. Saling menjadikan tempat istirahat. Makanya we need each other gitu asik. Gemes. Gitu, kayak masih banyak sih kayak gue tuh lebih, iya sih tadi yang gue bilang kayak amazed juga sama cowok gue, dia bisa kayak ngasih everything buat gue gitu loh, kayak dia put everything aside tapi dia buat gue gitu loh. Jadi kayak misalkan kayak apa ya, misalkan ya ini kalau misalkan nggak intinya I love you. Ya pokoknya gue rela ngasih apapun, ngelakuin apapun buat lu. Iya gitu, selagi dia bisa dia pasti usahain gitu. Itu yang bikin gue kayak Speechless gak sih? speechless, terus gue yang kayak udah nggak bisa. Yang kayak teman kayak gitu. Iya, jadi ya mau orang lain bilang kayak gimana, ya udah yang jalin hubungan gue. Jadi gue yang tahu gimana dia. Mungkin orang lain ngeliatnya sisi buruknya doang, tapi kan dia nggak tahu sisi baiknya tuh gimana. Setiap hubungan gitu ya. Iya. Orang-orang dapetnya jeleknya aja. Iya, orang-orang taunya kita sedihnya doang, tapi mereka nggak tahu di saat kita bahagia. Iya, lagi ketawanya kayak apa kan? iya, kan semua orang tuh nggak kita jadikan sebagai tempat istirahat kita, jadi nggak mungkin kita cerita ke dia, tapi gimana ya gue ngejelasin ya? Menurut gue tuh mau bilang sejatinya, tapi tergantung dari orang juga ya. Menurut gue tuh mau temen lu sebanyak apapun, tapi kalau pacar tuh beda gitu loh. Iya, mau kan? iya. Kayak gue tuh dulu gak percaya sama kata-kata itu, dan itu gue tuh pernah dapet kata-kata itu dari kakak gue yang pertama. Iya. Dan gue pikir ya berarti pikiran dia di situ lumayan dewasa ya, dengan Iya. anak sekolah yang mikir aku tuh kadang gak butuh teman, aku cuma butuh pacar. Iya. Sebenarnya itu salah, tapi di sisi lain dia bilang karena teman itu nggak sama kayak pacar gitu. Terus
gue waktu itu karena gue pertama kali pacaran gue denial gitu kan, masa sih gue butuh temen kok gitu, tapi makin kesini makin kita lumayan dewasa ya, teman-teman kita tuh ya punya urusan masing-masing dan yang emang kita butuhin ya pacar gitu loh, karena 24/7 ada dia gitu. Iya, kayak siapa lagi walaupun ada orang tua tapi beda gitu loh rasanya. Kayak makin kesini juga kita ngerasanya kita punya teman kita ya pacar kita gitu loh. Kayak temen, sahabat, pacar itu tuh kayak udah jadi satu kalau udah saling percaya. Iya sih, udah saling percaya, udah nyaman satu sama lain gitu. Jadi mungkin kalau misalnya kalian masih merasakan kayak gue lebih butuh teman daripada pacar gitu, mungkin belum ketemu orang yang tepat. Iya, mungkin belum ketemu orang yang tepat dan masih belum apa ya, bisa merasakan bahwa gue butuh buat pacar, butuh cowok yang ngertiin gue lebih dari teman-teman gue paham gitu loh. Kayak kan gak mungkin lu hidup selamanya sama temen lu, karena pahamnya temen sama pahamnya pacar tuh beda. benar gitu. Terus apa tadi aku tuh mau ngomong apa ya, pokoknya intinya mau misalkan lu berantem sama seseorang gitu, terus temen lu pasti temen lu ada aja dong yang setuju sama orang yang lu berantem itu, sedangkan pacar lu pasti ngebela lu gitu. Tapi jujur kalau itu tergantung sih. Enggak, maksudnya kalau misalkan iya gue tahu cewek gue salah, tapi tetap ngebela. tetap ngebela Karena gitu loh. pacar gua gitu. Karena kalau gua nggak ngebela pacar gua diambil cewek gua. Gitu benar. Tapi apa ya, intinya yang pengen gue lu kayak mau sejelek-jeleknya lu, kalau misalnya lu punya pacar yang emang udah lu nyaman, udah lu jadiin rumah, ya dia pasti bakal nerima lo padanya. Yang sayang, bukan sayangnya sayang-sayangan. Sayang-sayang. Maksudnya sayang bohongan. Iya, jadi ya you guys better find the good man for you, yang bisa membuat kalian merasa kayak ini rumah gue gitu. Even kalau misalkan emang sekarang masih beda agama, Maksudnya saya. tapi ntar pasti one day pasti akan tercerahkan gue bahwa ya udah kita cukup. Tapi ya udah, jangan mungkin saat ini lu jalanin dulu, enjoy dulu, nikmatin dulu. Mungkin perkataan orang lain di luar sana yang kayak tapi ya kan lagi-lagi lu yang jalanin. Nah, Iya loh. ya pokoknya gue nggak mungkin ceritain hubungan yang beda agama ya, kecuali ada sesi itu nanti gue ceritain. Mungkin next kita akan bikin bagaimana menjalani hubungan yang beda agama. Boleh undang-undang yang lain. Oke, boleh. Nah, tadi lu ngomong apa gue? Oh iya ya, apa ya? Udah sih. Gue gak bakal ceritain Oh iya. beda agama. Oh ya pokoknya hubungan ya gitu deh, hubungan beda agama plus minusnya apa? Beda agama udah. Iya, Tergantung mungkin, dari orangnya juga. iya, mungkin itu yang bisa dibilang kayak pisah karena keadaan itu pisah yang sakit banget, dan pisah yang kayak pisah yang baik-baik aja tuh pisah yang sakit. Karena nggak ada pisah yang baik-baik, bahkan gue tuh sampai sekarang sama dia ya mikir kita gimana cara pisahnya ya, karena nggak ada yang kenapa-napa gitu. Iya, cuman karena keadaan itu tuh yang bikin susah banget sih itu. Ya Aku udah krik. gue takut overshare. Iya, itu ya. Mungkin itu aja yang bisa kita bagi-bagi di episode kali ini. Mungkin nextnya kita akan bahas percintaan beda agama ya. Mungkin karena kita sudah ada narasumbernya. Tidak lain tidak bukan adalah Farah. Ya kalau misalnya kalian pengen, oh jangan dari cewek aja, ada cowok juga, Boleh. Gitu. Tapi Komen aja ya. Kita cari orangnya. Tapi jangan cowok saya. Jatuhnya gue meladeni pasangan yang lagi sama Radin Ayo. Jatuhnya nanti di video ini isinya cuma kasmaran. Isinya yang kayak aku gue kayak Jadi nyamuk semuanya ya. What happened in here? Oke, mungkin segitu dulu dari kita. Lagi dan lagi jangan lupa untuk komen dan like dan komen ya, kalian mau bahas apa lagi nih selain kita akan bahas beda agama di next episode selanjutnya. Atau mau bahas yang lain boleh banget. Boleh banget kasih kita saran, ide di dalam kolom komen. Terus dan jangan lupa yang paling penting adalah subscribe ya guys, biar kita makin semangat mengonten dan memberikan ocehan-ocehan yang tidak ada isinya tapi berkualitas. Ya, semoga bisa menemani kegabutan kalian sih ya. Jangan lupa untuk di-share ke teman-teman kalian juga. Oke, sekian dulu dari kita. Jangan lupa untuk selalu nonton Spauspil with
Farfir, serba-serbi with